Selamat pagi, siang, malam Pak. Izin memperkenalkan diri. Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 1. Nama Rafael Badroni Fitrah. NRT 2019.1872.1.02. Prodi Administrasi Keimigrasian A. Izin menjelaskan Pak. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Permenkumham nomor 44 tahun 2015 tentang tata cara pemeriksaan keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia. Di sini yang pertama ada WNA yang datang dari luar negeri. Menurut pasal 22 ayat 1 dalam Permenkumham nomor 44 tahun 2015 bahwa setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: A. Memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. B. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 bulan. C. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Serta menurut pasal 22 ayat 2 selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C, orang asing yang dibebaskan dari kewajiban milik visa juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Menurut pasal 23 ayat 1 dalam Permenkumham nomor 44 tahun 2015 bahwa pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing yang masuk wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan: A. Memeriksa dokumen perjalanan, B. Melakukan wawancara, C. Memeriksa visa, D. Memindai dokumen perjalanan, E. Mengambil data biometrik, dan F. Memeriksa dalam daftar penangkalan. Dalam pasal 23 ayat 2, pemeriksaan visa dimaksud dengan pada ayat 1 huruf C dikecualikan bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Dan pada pasal 23 ayat 3, selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap juga dilakukan pemeriksaan masuk kembali. Dan selanjutnya ada WNA yang keluar dari dalam negeri. Menurut pasal 30 dalam Permenkumham nomor 44 tahun 2015 bahwa setiap orang asing yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: A. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, B. Memiliki izin masuk kembali ke wilayah Indonesia bagi orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, C. Memiliki izin keluar bagi orang yang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, D. Memiliki izin kunjungan yang masih berlaku, E. Memiliki tanda bukti pengembalian dokumen, F. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing yang keluar wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan: A. Memeriksa dokumen perjalanan, B. Melakukan wawancara, C. Memeriksa izin keluar atau izin masuk kembali, D. Memindai dokumen perjalanan, E. Mengambil data biometrik, dan F. Memeriksa dalam daftar penangkalan. Kemudian di sini ada anak berkewarganegaraan ganda yang datang dari luar negeri. Menurut pasal 43 dalam Permenkumham nomor 44 tahun 2015 bahwa setiap anak berkewarganegaraan ganda yang masuk daftar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: A. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, B. Tidak termasuk dalam daftar penangkalan dan pencegahan, C. Memiliki fasilitas keimigrasian jika menggunakan paspor kebangsaan. Dan pada pasal 44 ayat 1, anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus menggunakan paspor yang sama. Pada ayat 2, anak berkewarganegaraan ganda yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor kebangsaan diperlakukan sebagai warga negara Indonesia jika memiliki fasilitas keimigrasian. Pada pasal 45 ayat 1, anak berkewarganegaraan ganda yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan paspor kebangsaan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali.
pada pasal 45 ayat 2, pembebasan dari kewajiban memiliki visa, izin tinggal, dan izin masuk kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki fasilitas keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 46, pemeriksaan keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang masuk ke wilayah Indonesia dilakukan dengan ketentuan A. Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki paspor kebangsaan serta fasilitas keimigrasian dilakukan dengan tahapan dan tata cara yang sama dengan pemeriksaan terhadap warga negara Indonesia. B. Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki paspor kebangsaan dan tidak memiliki fasilitas keimigrasian dilakukan dengan tahapan dan tata cara yang sama dengan pemeriksaan terhadap orang asing. Sekian penjelasan saya tentang tata cara pemeriksaan keimigrasian. Lebih kurang saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.